Welcome back Jebret Team, dan mendekati akhir musim, selain banyak isu-isu soal perpindahan pemain, sekarang lagi rame juga isu soal perpindahan pelatih. Banyak ke klub seperti Liverpool, Barcelona, Munchen bahkan sedang diisukan banyak pelatih mendekati atau didekati oleh klub tersebut. Nah, pertama tentang Liverpool dulu nih, ada nama baru seperti Arne Slot yang dikabarkan mendekat kepada Liverpool. Rizal dulu, Zal. Yap. Gimana lu mendengar kabar ini? Ya, yang pertama jelas kalau dibilang skeptis ya, gue skeptis ya dengan pelatih Belanda, standar Belanda, walaupun katanya bagus banget di Belanda, tapi ya tetap aja skeptis. Kita ngelihat sendiri Ten Hag gimana kan soal standar Gimana itu. emang? Ya, jadi parkir bis, MU-nya menurun standarnya. Iya, iya. Jadi menurut gue itu yang gue khawatirin. Iya. Tapi ya ada poin menarik yang itu dari tadi malam itu secara bersamaan jurnalis insider Liverpool tiba-tiba nge-up berita yang sama gitu soal Arne Slot, dan gue ngeliat emang ada perkembangan pesat banget di Liverpool saat ini soal posisi Arne Slot ini. Tapi kurang lebih ada 4 faktor yang jadi penentu kenapa sih akhirnya Arne Slot yang dipilih ketimbang nama-nama sebelumnya. Kan yang muncul Amorim, abis itu De Zerbi, abis itu ada si Thomas Frank bahkan. Yep. Tapi ternyata ada 4 faktor, diantaranya satu, ini secara taktikal, secara formasi mungkin paling dekat sama Klopp soal 4-3-3, walaupun 4-3-3-nya detailnya agak berbeda ya, dia lebih main kedua double pivot Yeah. gitu. Itu yang pertama, soal taktik 4-3-3-nya lebih mirip. Yang kedua, soal dia bisa bekerja dengan limited budget gitu. Itu menurut gue jadi faktor penting juga bagi FSG bisa bekerja sama dengan pelatih yang nggak akan nuntut soal belanja transfer Biasa hidup susah ya? Ya tipis-tipis aja lah. Terbiasa kayak begitu menurut gue faktor penting juga. Dan yang ketiga, FSG menurut gue agak terkesan juga soal perjalanan si Arne Slot, walaupun karirnya pendek ya coach ya, sebenarnya dia di Belanda baru ya let's say 3-4 musim lah dia melatih di Belanda, tapi dia bisa bikin AZ Alkmaar bisa bersaing di papan atas, dan juga si Feyenoord bisa tampil reguler, at least selalu finish di 3 besar sejak kedatangan dia. Walaupun karir dia masih pendek, gue bilang masih 3 musim 4 musim. Dan faktor terakhir ya jelas soal Arne Slot ini dikatakan di Feyenoord punya koneksi sama fans yang menurut FSG bisa jadi itu bisa menggambarkan di Liverpool kan itu yang lu butuhin sebagai pelatih. Lu nggak cuma tampil bagus di atas lapangan, tapi lu bisa connect gak sama fans di Anfield segala macam. Jadi menurut gue Dia di Feyenoord bisa. Iya, dengan 4 faktor itu udah menjawab lah kenapa dia akhirnya menyingkirkan kandidat-kandidat lain seperti Amorim, habis itu si Roberto De Zerbi. Dan gue sih apa yang dibilang Edwards kali ini gue percaya aja lah untuk titik ini untuk Edwards. Koci, walk us through untuk Jebret Team di rumah juga. Siapa Arne Slot sebenarnya? Bagaimana cara dia main? Cocok apa enggak dengan Liverpool? Dia itu waktu Ten Hag juara dengan Ajax, dia itu pelatih terbaik di Belanda. 2000, Bukan 2003. Ten Hag, ya, bukan Ten Hag. Orangnya lebih keras daripada Ten Hag, lebih firm. Kalau untuk gue Ten Hag masih terlalu baik ya. Soft gitu. Untuk Belanda ya? Untuk Belanda terlalu soft, walaupun dia bisa tegas juga, tetapi masih terlalu soft. Kalau Arne Slot enggak, jauh lebih keras, jauh lebih tegas dan berani ngomong. Dari sisi permainan, gue bilang lebih bagus Ten Hag permainannya. Tapi dia bisa bermain sesuai dengan kapasitas pemainnya. Oh, Ngerti nggak? lebih fleksibel. Lebih fleksibel. Yes. Karena Feyenoord itu ya pemainnya dari dulu mah bapuk, tapi bisa juara di bawah Bronkhorst sama sekarang. Padahal kalau lihat pemain-pemain di tahun lalu dia juara, ya orang bilang Kokcu bagus, biasa banget ini pemain. Ngerti nggak? Akhirnya ke Benfica, cadangan juga di Benfica. Tapi dengan pemain pas-pasan ini dia bisa membuat tim ini bisa bagus. Nah, gue pengen tanya sama Rizal, kalau lu skeptis terhadap Arne Slot, pelatih mana yang menurut lu mendekati Klopp yang lu tidak skeptis? Semua pelatih bakal skeptis. Exactly. Dan kalaupun bukan Arne Slot, katakanlah Alonso sekalipun, De Zerbi, Alonso Amorim. udah. Alonso no. Tapi let's say nama-nama list yang Yeah. muncul kan belakangan itu sebenarnya dari Skeptis juga dong. Downgrade semua dari Jurgen Klopp. Iya, Sebenarnya downgrade nggak semua. ada yang bisa mendekati Klopp. Sebenarnya begitu, idealnya begitu, tapi yang paling Nggak ada yang on par. nggak ada yang on par. Kita harus terima kenyataan semuanya decline. Intinya Semuanya menurun adalah dari Klopp. dengan Klopp 8 tahun aja, lu menang 1 IPL. Mungkin tahun ini, mungkin 1 IPL. Jadi kalau dapat pelatih downgrade di bawah Klopp, ya siap-siap tunggu 30 tahun lagi lu. Tapi emang text moment dong, Coach. Karena bukan. Gue tidak salahkan klub atau Tergantung Pepnya cabut nggak? nggak ngaruh juga. Personal dong, nggak- Merajalela. nggak ngaruh Pep cabut atau enggak. The problem is satu. Kan yang Mereka menghalangi tidak klub kan Pep. bukan masalah Pep bisa menghalangi karena dikasih dana. The problem is FAG ini terlalu pelit, nggak mau invest. Itulah bikin Pep stres, Klopp stres. Iya. Ngapain gue kerja keras? Pesaing gue lihat tim 1 miliar yang kemarin dibantai sama Arsenal, tetap keluar 1 miliar loh. Ngerti nggak?
terus City Iya. bisa beli pemain, bahkan Arsenal pun bisa beli Rice 100, Timber 50, Havertz 60, masih lah Liverpool dadakan beli karena Darwin. mendadak lini tengahnya Gugus kabur lah, semua. Iya kan? Iya. Nah, itulah kenapa FSG bilang, ya gua ambil pelatih yang bisa bermain dengan budget kecil. Oke, gimana Mas? Iya, kalau ngelihat di luar bilang another bold Dutch guy. Dibilang kan seperti si Ten Hag gitu yang punya karakter. Katanya kan gitu kan. Iya, Ten Hag karakter dianggap sih punya punya. karakter seperti Jaap Stam, seperti Peter Bos kan semuanya dibilang Iya. botak berkarakter gitu. Oh Justin juga dong botak berkarakter. Karakternya tapi kuat. tapi ya cukup nggak untuk di Premier League? Menurut lo? Iya kan? Nah itu kan masih selalu menjadi Iya, pertanyaan. sejauh gitu ini? kan. Ya gue sih ya mungkin sama kayak Rizal Skeptis juga dong. masih meragukan lah. Tapi justru itu Liverpool willing untuk kehilangan beberapa musim untuk ngebangun tim ini apa enggak gitu. Untuk ngasih kesempatan buat emang kalau pilihannya jatuh pada Arne Slot gitu. Apakah dia bisa langsung fill in the shoes-nya si Klopp? Kok gue nggak melihat ke arah itu gitu. Gue pengennya justru Arne Slot ke Arsenal. Karena kan lebih kemampuannya kan lebih ke memanage orang kan kalau di tim Premier League ya lebih ke situ gitu. Maksudnya kan secara kualitas Skill ketika udah ada. si Ten Hag datang kita udah lihat gimana gaya dia main gitu kan. Tapi ketika ini memanage orangnya ternyata banyak faktor-faktor non teknis yang dibutuhkan gitu. Nah, apakah capable seorang Slot untuk melakukan itu? Walaupun Ten Hag cukup keras, tapi pilihannya ternyata ada yang bilang benar, ada yang bilang enggak gitu kan. Maksudnya bukan semuanya membela dia gitu. Nah, apakah dia bisa untuk bisa melakukan itu? Nah, itu gue masih ragu. Mas, yang sekarakter dibutuhin dia. nama Liverpool itu pelatih yang udah punya nama besar dan pemain muda ini looking up to, atau pelatih muda yang kayak Arne Slot yang punya sistem. Kalaupun muda yang ada di environment yang sudah merasakan Premier League paling enggak. Makanya kenapa muncul De Zerbi, gue lebih memilih dia Oke. dibandingkan Orang asing. ya Amorim. Ya Amorim mungkin Nah, Mas, bagus. dibanding nama Amorim gimana Mas? Ya Amorim ya mungkin bagus, cuman kan yang gue bilang kalau lo datengin pelatih asal Portugal, lo bisa dapat Mourinho, lo bisa dapat Villas Boas gitu. Maksudnya ada dua sisi hal gitu yang paling beda gitu dari pelatih yang di sana gitu. Bagus juga di sana waktu itu, juara juga di Eropa, tapi ketika masuk ke Premier League kok susah gitu kan. Berarti nggak semudah itu juga, butuh pelatih-pelatih yang punya kemampuan lebih ekstra untuk handle non teknis dan juga teknis gitu. Oke. Nah, kalau yang semuanya di bawah Klopp yang paling punya environment ya menurut gue De Zerbi. Cuman kan belum tentu juga. Kemarin Graham Potter juga bagus. Aturan-aturan juga. Environmentnya Iya. juga udah dia rasakan, tapi begitu pindah kok nggak bisa work juga. Jadi Itu memang faktor klub mungkin Mas. tricky juga. Faktor klub mungkin itu. Itu susah di rukiahnya, dan nggak cuma Liverpool yang lagi mencari pelatih baru, ada Bayern Munchen dan juga AC Milan. Nah, kalau Bayern sekarang nama paling mendekati adalah yaitu si Rangnick dan juga De Zerbi. Tadinya mau Nagelsmann, cuma Nagelsmann update-nya baru perpanjang kontrak dengan timnas Perpanjang ya. lagi. Gimana Sampai sih Munchen 2026. sejauh ini? Aduh, kalau sampai Rangnick yang dipilih, Hah? menurut gue itu berantakan banget. Malah makin jauh dari pendekatan Munchen yang makin jauh dari data lah kalau gue katakan begitu. Walaupun sepak bola bukan Oke. cuma sekedar data, Iya. tapi itu menunjukkan kalau sampai Rangnick yang dipilih, gue rasa dia bukan orang yang tepat, itu kesimpulan gue. Tapi kalau sampai Rangnick yang dipilih, menunjukkan dalam setahun terakhir emang manajemen tim ini masih agak menurun dibandingkan Munchen sebelumnya. Dalam 1 tahun terakhir dia pecat Nagelsmann yang sama sekali menurut gue nggak perlu banget dipecat di bulan April waktu Enggak, itu. gue potong sebentar. Nah. Yang pecat Nagelsmann itu beda manajemen dengan sekarang. Oke, Itu udah dipecat juga, udah dipecat. Hasan Salihamidzic, Iya. Oliver Kahn. Iya. Jadi coach, Oh, iya. bener udah beda. Tapi apakah pilihannya seharus si Rangnick? Itu kan Dan menurut lu meremehkan Rangnick. Lu nggak kenal Rangnick karena lu terlalu rookie. Karena kita usia lu lihat- terlalu muda untuk kenal Rangnick. Dan Kita- gue bilang ini keputusan cukup baik untuk Munchen. Oke, Ambil Rangnick. kalau soal identitas dia ya katanya dia Nah, gini aja, poin gegenpressing, lu kenapa he's a counterpressing. no kenapa? Ada nama lain yang lebih cocok untuk Yaitu? Munchen menurut gua. Bisa jadi balikan sama Hansi Flick, menurut gue jauh lebih realistis dan Oke. Hansi Flick kita tahu punya sejarah juga sama mereka. Menurut gue masih banyak nama selain Hansi Flick, walaupun rekam jejak Hansi Flick juga si Rangnick sama Red Bull segala macam itu punya identitas bermain yang menurut gue nggak beda jauh dari si Hansi Flick juga. Intensitas Bentar, tinggi, berarti lu counter-pressing. kontradiktif cuy. Lu Lu nggak ngerti kontradiktif. juga nih ngomongnya Lu, apa lu, ini. lu bilang Hansi Flick Asli bagus. gua nggak ngerti. Bagus, Jelas bagus lu. karena punya gaya main yang mirip sama Iya. Rangnick. Tapi Rangnick jelek karena bakal bikin jauh daripada Bayern. Karena
Rangnick itu bukan bagus sebagai number one man, bukan sebagai coach gitu. Karena kita udah dibuktiin dia sama MU, abis itu dia bersama si Dia sama Austria lolos tuh. Austria bagus. Lolos sih lolos, tapi bagus, gaya bagus main lah. menurut gua nggak terlalu menghibur lah coach. Enggak, karena lu enggak kenal Rangnick. Kalau soal kenal ya mungkin nggak terlalu Lu familiar, enggak tahu tapi soal kualitas Rangnick. apa yang dikatakan pelatih-pelatih macam Klopp, macam Tuchel, menurut gue udah cukup mendeskripsikan lah soal siapa Rangnick. Emang ini dia kan. bilang apa? Ya si Tuchel katakanlah dia pernah ngambil lisensi, bukan lisensi, ngambil Belajar ke dari Rangnick. seorang Rangnick ini. Soal intensitas, banyak belajar dari dia itu kan menunjukkan emang nama dia wangi sebenarnya, tapi berdasarkan pengalaman gue ngeliat Nah, dia gue lihat justru yang gue ambil ya, lu ngelihat Rangnick tuh di MU. Iya, iya, murni iya. MU. Iya, murni dia MU. khawatir. Padahal dia padahal dia lu kalau lihat ngebongkar. CV dia bagus Iya. banget. Padahal Red dia Bull ngebongkar cukup kejelekan MU kan. Iya, dia justru bisa dibeberkan ya, justru dia Mas. bisa melihat kejelekan MU tuh justru dia yang bisa. Iya, dan dia cuma 6 bulan, 5 bulan. Iya, dan di 6 bulan tapi bagus banget. Iya. kalau menurut gua dia tuh justru safe bet lo untuk ngambil dia. Nah, Munchen iya. tuh justru ini safe. Betul, Ya, pelatih yang betul. tahu banget karakter Jerman. Jerman banget dong. Iya, Jerman dan kurang Jerman apalagi. Dia orang Austria. Iya, kan? tapi Iya, ya, maksudnya karakter paham banget, Bundesliga. paham banget. Iya. Liganya paham. Environment-nya, Maksud gua Mas. Bundesliga. Iya. Di Schalke dulu kan dia juga Red Bull. Dan bahasanya sama by the way. ya dan semuanya hormat sama dia. Semua pelatih tuh naruh Iya, hormat sama betul. dia, apalagi pemain dan Munchen sekarang kan udah nggak ada pemain-pemain yang apa ya, yang bisa merombak ruang ganti lah, maksudnya bisa nurut sama pelatih, dan dia pelatih yang tepat kalau menurut gua. Gua juga bilang tepat. Untuk bisa megang Munchen, paling nggak balikin ke belum relnya. ketuaan ya Mas ya? Belum apa? Belum ketuaan. Belum. Nah, masih oke lah. Enggak Ya. lah. Masih untuk balikin Munchen ke tracknya Ke track yang lagi, benernya lagi ya. Iya. Perkara dia cuma semusim, nanti lo ambil pelatih lain, tapi untuk sekarang untuk ngembalikin Munchen ya dia pilihan yang Lagi pas. pula kan katanya si Rangnick pernah ngomong bahwa MU ini butuh operasi besar-besaran. Satu tim harus diganti. Satu tim. kan? Nah, itu mungkin bisa dilakukan di Munchen nanti untuk memperbaiki tim itu. Bisa juga. Oke, Bayern Munchen udah. Kalau Barcelona gimana Coach? Marquez nih. Flick. Hansi Flick. Malah ngarep yang ini mah. Ya banyak yang nyebut Flick. Iya, gimana Yang Barcelona Arab kan update-nya? boleh. Iya. Namanya juga netizen. Tapi sejauh ini update-nya gimana Barcelona? Marquez Iya. kayaknya nih Coach. Enggak. Ya kayaknya Marquez. Iya kan? Karena ya, lu kalau nggak punya duit nggak usah banyak cincong lah. Itu poinnya. Kasarnya begitu kan. Lu boleh minta ini itu tapi ya, lu nggak punya duit gitu Iya. loh. Lu beli Cancelo sama Joao Felix aja belum tentu bisa. Ngerti nggak? Jadi ya lu harus ambil banyak pemain muda. Jual yang mahal-mahal, Frenkie de Jong jual. Yap, realistis. Kalau ada yang mau bayar Lamine Yamal 400 juta jual. 400. Langsung gak realistis. Nggak, jauh ini. Ini jauh Kan ini. PSG PSG kan Nggak berseri. Tapi kalau buyout mau bayar 200. buyoutnya dia Buyout itu mungkin berapa ngasih emang? gitu. 1 M. Iya. Juga 1 M. 1 M. 1 billion. Iya. Neymarnya 222. 1 M. Jauh Kan banget. pemain-pemain itu kan ada dipasang 1 M semua. Iya. Pemain dulu Jadi nggak usah 1 M lah, 400 500 lepas. Ansu Fati kan juga 1 M. Gila 1 M buyout clause kontraknya. Iya. Ya karena udah naruh Neymar segitu aja di depus. Gara-gara Neymar itu. Cuma kejual bisa rebuild itu. Bisa rebuild satu tim. Nah, Lu kalau jual kalau sih. ada yang jual beli 400 500 ya lepas Lamin udah kondisi tenang bisa build up yang baru. Tapi yang penting adalah pelatih. Bahkan gue baca mungkin Safi nggak cabut. Nah, ini yang malapetaka kalau Safi nggak cabut. Nah, gimana Coach kalau gitu? Stay. Iya. Enggak sih. Hah? Itu Atau my- mungkin setahun my worst lagi nightmare. nunggu Klopp datang. Aduh, Klopp. No, kasusnya Arteta, Safi ini kayak Arteta, nggak Oke. bisa lihat pemain. Nggak bisa lihat pemain. Maksudnya? Ya beli pemainnya sampah semua. Tapi ada yang bagus. Siapa? Tapi kalau Safi siapa yang bagus? Gundo. Oke, Gundo oke siapa? Ya Gundo oke. Terus Ya awalnya sih Kunde bagus. Kondi bagus awalnya. Kunde lumayan. Bagus lah. Terus Kunde bagus. Gue nggak tahu Ferran Barcelona, gue Torres, nggak Eric tahu. Garcia, Christiansen. Christensen, Alonso. Yang naikin Yamin Lamal dari akademi ke first team? Itu nggak ada pilihan dong, pemain cedera semua. Xavi. Lebih cukup. Si siapa yang tengah? Cuman kayak kalau nggak bisa lihat pemain sih nggak juga lah Coach. Maksudnya Nggak mungkin untuk klub sebesar itu. Barcelona, iya. Bisa sama kayak Arteta lah. Lihat Declan Rice bisa. Declan Rice itu nggak perlu dilihat, harga Kelihatan 100 langsung. juta dan Timber? udah punya reputasi bagus. Timber itu udah di Belanda udah ngetop banget. Tapi yang minat cuma sama Arsenal doang. Yang minat Arsenal doang. Enggak, Timber bisa ke beberapa klub. MU MU kan MU incar dulu gimana sih lu? Musim lalu Iya, di musim ini kan Iya, iya, Amin tetap ada klub yang Iya, incar. iya, iya. Tusuk gigi
Tavares, Lokonga, Lu positif. Nketiah, Fokus di negatif. Kiwior. Edu kalau itu Edu. Halo. Tomiyasu, Enggak. Tomiyasu. Arteta punya hak veto Untuk? punya power lah. untuk pembelian pembelian. pemain. Ya, Iya, iya. sampai Arteta 11-12. Lu beli Rafinha 60 juta udah gila. Ya semoga Tuah Safi juara liga nempel ke Arsenal juga gitu. Juara Terus, Liga apaan? kan tahun lalu juara kan? Ya elah. Tahun ini enggak. Ya. 11 kali Tapi menang. juara dong bener ya kan. 11 kali menang 1-0, nggak ada Barca-Barsanya mainnya tuh. Kalau yang nggak ada spesialnya itu Safi. Kalau ini ada spesialnya banget yaitu Jebret Media Special. Kita punya bikin pre-order jersey DPI. Harganya 250.000. Pre-ordernya mulai dari 17 April sampai 3 Mei 2024. Langsung aja klik link di bio di deskripsi video atau klik link di bio Instagram Jebret Media. Atau bisa hubungi kontak si Anjar nih untuk pesan tuh, nomor teleponnya udah ditulis. Dan juga bukan cuma DPI yang punya jersey, Timnas React juga punya jersey spesial kerjasama dengan komunitas jersey Timnas Indonesia atau yang akrab disebut KJTI. Filosofinya ini pattern pada jersey yang terbentuk pada ragam motif populer jersey Timnas Nasional Indonesia sepanjang masa. Tuh bisa lihat di tengah tuh, namanya juga langsung keren tuh, Abang J. Ragam ini diusung dengan tajuk Shape of Diversity atau keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di negara Indonesia. Design by @malvinico. Periode ordernya mulai 22 April sampai 6 Mei. Dapatkan hanya dengan Rp250.000. Tadi jersey timnasnya udah kita bahas. Sesaat lagi kita bakal bahas format timnas U23 menghadapi Korea Selatan. Sesaat lagi.